Menggali kearifan Stoicisme, pelajaran untuk kehidupan masa kini. Tema 1, Stoicisme, filsafat abadi untuk manusia modern. Stoicisme bukan sekadar sebuah filosofi, tetapi panduan untuk menjalani hidup dengan makna. Stoicisme, yang muncul dari pemikiran Yunani Romawi lebih dari 2000 tahun lalu, telah terbukti tetap relevan dalam kehidupan modern kita. Inti ajarannya, yang berfokus pada pengendalian diri dan penerimaan situasi, memiliki daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada beragam tantangan. Tekanan dari pekerjaan misalnya, seringkali menciptakan stres yang berkepanjangan. Ketika tenggat waktu mendekat dan tuntutan semakin meningkat, reaksi pertama kita mungkin adalah kecemasan atau kepanikan. Namun dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme, kita bisa mengubah reaksi tersebut. Alih-alih membiarkan tekanan menguasai kita diajarkan untuk memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang benar-benar berada dalam kendali kita, seperti usaha dan sikap kita sendiri. Ini memberi kita kekuatan untuk tetap tenang dan produktif terlepas dari situasi yang menekan. Selain itu, dalam hubungan interpersonal, kita seringkali menghadapi konflik atau kesalahpahaman. Situasi-situasi ini bisa memicu emosi negatif seperti kemarahan atau kekecewaan. Stoicisme mengingatkan kita untuk mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan perspektif orang lain. Dengan cara ini, kita bisa merespons dengan lebih bijaksana, alih-alih bereaksi impulsif. Ini bukan hanya memperbaiki hubungan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ketika berhadapan dengan situasi yang benar-benar di luar kendali, seperti kemacetan lalu lintas, banyak dari kita merasa frustrasi. Namun, Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan ini. Alih-alih membuang waktu dan energi untuk marah, kita bisa mengubah perspektif. Kemacetan bisa menjadi kesempatan untuk merenung, merencanakan hari, atau bahkan mendengarkan podcast yang mendidik. Dalam pandangan Stoik, setiap situasi, baik atau buruk, bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan refleksi diri. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih baik, tetapi juga mengarahkan kita untuk hidup dengan lebih bijaksana. Ini adalah ajaran yang relevan di era modern, mengingat kompleksitas dan ketidakpastian yang sering kita hadapi. Dengan belajar untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menerima yang tidak bisa kita ubah, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Tema 2, Stoicisme, teman seperjalanan bukan agama. Filsafat adalah peta, bukan tujuan. Stoicisme seringkali disalahartikan sebagai agama, padahal hakikatnya ia lebih mirip sebagai pemandu hidup. Sebagai sebuah filsafat, Stoicisme tidak menawarkan janji keselamatan atau dogma kepercayaan yang mengikat. Sebaliknya, ia memberikan kita alat dan strategi untuk menghadapi tantangan yang tak terhindarkan dalam hidup. Dengan demikian, kita bisa menjalani kehidupan dengan pemahaman yang lebih mendalam dan bijaksana. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, kita sering dihadapkan pada berbagai kesulitan, baik itu masalah pekerjaan, hubungan, atau kesehatan. Dalam situasi-situasi ini, Stoicisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan berfokus pada tindakan yang bisa kita ambil, alih-alih terjebak dalam hasil yang tidak pasti. Ketika kita menghadapi tekanan atau kesulitan, daripada panik atau merasa terjebak, kita diajarkan untuk mengevaluasi apa yang dapat kita kendalikan dan merespons dengan kebijaksanaan. Misalnya, ketika kita mengalami kegagalan dalam sebuah proyek, Stoicisme mengingatkan kita untuk tidak terlalu terlarut dalam penyesalan. Sebaliknya, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar. Apa yang bisa kita ambil dari pengalaman tersebut? Apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik di masa mendatang? Dengan mengadopsi pendekatan ini, kita menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, meskipun di tengah kesulitan. Penerapan Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih berfokus dan terarah. Ketika kita mampu mengendalikan respon kita terhadap situasi yang menantang, kita juga mengembangkan ketahanan mental yang lebih kuat. Ini tidak berarti bahwa kita akan selalu merasa bahagia atau tidak pernah menghadapi kesulitan. Namun, kita belajar untuk menghadapi realitas dengan keberanian dan ketenangan. Dengan cara ini, Stoicisme menjadi lebih dari sekadar teori. Ia menjadi bagian integral dari cara kita menjalani hidup, membantu kita untuk tetap terhubung dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar, serta menciptakan makna dalam setiap pengalaman yang kita hadapi.
Secara keseluruhan, stoicisme mengajak kita untuk melihat hidup sebagai perjalanan yang penuh pembelajaran, bukan sekadar serangkaian tantangan. Ini adalah filosofi yang mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu, kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Tema 3, ajaran universal dalam stoicisme. Kearifan sejati ditemukan di persimpangan berbagai filosofi. Salah satu keindahan stoicisme terletak pada nilai-nilai universal yang diusungnya, yang seringkali beresonansi dengan ajaran dari berbagai filosofi dan budaya lain. Dalam kajian stoicisme, kita menemukan prinsip-prinsip yang bukan hanya relevan dalam konteks Yunani Romawi, tetapi juga melintasi batas waktu dan tempat, menghubungkan kita dengan tradisi spiritual dan moral di seluruh dunia. Salah satu prinsip fundamental dalam stoicisme adalah pentingnya kebajikan. Konsep ini menekankan bahwa tindakan yang benar dan etis adalah landasan dari kehidupan yang baik. Prinsip ini sangat mirip dengan ajaran Buddha, yang juga menekankan pengendalian diri dan pengembangan kebajikan. Dalam ajaran Buddha, praktik meditasi dan refleksi diri membantu individu mengembangkan ketenangan dan kebijaksanaan, serupa dengan apa yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Lebih jauh lagi, nilai-nilai moral dalam berbagai agama, seperti keadilan, kasih sayang, dan integritas, selaras dengan ajaran stoicisme. Dalam banyak tradisi, hidup dengan integritas, berpegang pada nilai-nilai moral meskipun dalam keadaan sulit, merupakan prinsip yang sangat dihargai. Konsep menerima kenyataan, yang menjadi inti ajaran Stoik, juga sejalan dengan pandangan dari banyak tradisi spiritual yang mengajarkan bahwa penerimaan adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin. Dengan mengadopsi nilai-nilai ini, kita tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga menciptakan jembatan yang menghubungkan berbagai pemikiran dan praktik. Ketika kita menjalani hidup dengan prinsip-prinsip stoicisme, kita belajar untuk menghadapi tantangan dengan lebih sabar dan bijaksana. Ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain dengan lebih empati, menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Dalam konteks kehidupan modern yang seringkali penuh dengan kebisingan dan ketidakpastian, nilai-nilai stoicisme memberikan panduan yang jelas. Dengan fokus pada pengendalian diri dan kebajikan, kita bisa lebih berdaya dalam mengelola emosi dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang menghadapi kesulitan, tetapi juga tentang menciptakan kehidupan yang lebih berarti dan berdaya. Secara keseluruhan, keindahan stoicisme terletak pada kemampuannya untuk menjangkau dan menyentuh berbagai tradisi, menciptakan ruang bagi dialog dan pemahaman antar budaya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai universal ini ke dalam kehidupan kita tidak hanya menjadi individu yang lebih baik, tetapi juga anggota masyarakat yang lebih harmonis. Tema 4, kebajikan dan pengendalian emosi negatif. Kebajikan adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan adalah hasil dari kebajikan. Tujuan utama stoicisme adalah mengajarkan kita bagaimana mengelola emosi negatif dan menjalani hidup dengan kebajikan. Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi sehari-hari, mulai dari tekanan di tempat kerja hingga konflik dalam hubungan pribadi, kita seringkali terjebak dalam pusaran emosi yang dapat mengganggu kesejahteraan kita. Stoicisme memberikan kita alat untuk tidak hanya memahami emosi tersebut, tetapi juga mengelolanya dengan cara yang konstruktif. Dengan berfokus pada tindakan yang benar dan beretika, kita dapat menghadapi rintangan dengan ketenangan. Prinsip-prinsip stoicisme, seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan, menjadi pedoman dalam setiap keputusan yang kita buat. Misalnya, dalam situasi di mana kita merasa tertekan untuk melakukan sesuatu yang tidak etis demi keuntungan pribadi, ajaran Stoik mendorong kita untuk tetap berpegang pada integritas dan memilih jalan yang benar, meskipun itu mungkin lebih sulit. Keadilan, sebagai salah satu nilai sentral dalam stoicisme, mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain. Ketika kita menghadapi keputusan sulit, prinsip keadilan membantu kita untuk tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tetapi juga tentang kebaikan bersama. Keberanian mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan dan tantangan dengan sikap yang tegar, sedangkan kebijaksanaan membantu kita membuat pilihan yang bijak berdasarkan penilaian yang tepat. Ketika kita berhasil mengendalikan emosi negatif, seperti kemarahan, kecemasan, atau rasa takut, kita tidak hanya menemukan ketenangan dalam diri sendiri, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berfungsi dari tempat ketenangan dan kebijaksanaan, kita lebih mampu berinteraksi dengan orang lain secara konstruktif.
Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan harmonis, di mana kolaborasi dan pengertian dapat tumbuh. Misalnya, dalam situasi konflik, alih-alih bereaksi dengan emosi yang kuat, pendekatan stoik mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan reaksi kita. Dengan demikian, kita dapat merespons dengan lebih bijak, mencari solusi yang adil, dan menguntungkan semua pihak. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya menguntungkan kita secara pribadi, tetapi juga memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan dalam komunitas kita. Secara keseluruhan, stoicisme mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran dan tanggung jawab, berfokus pada pengendalian diri dan kebajikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya memperbaiki kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan orang lain, menciptakan dampak positif yang meluas. Stoicisme, dengan segala kearifan yang ditawarkannya, adalah alat yang sangat berharga untuk membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dengan menerapkannya, kita tidak hanya belajar untuk menghadapi kesulitan dengan lebih baik, tetapi juga untuk hidup dengan penuh kebajikan. Ingatlah, kehidupan ini bukanlah tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi tentang bagaimana kita meresponnya.